Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Novia Erlina Saputri dari jurusan Akuntansi Perkantoran Politeknik Peksi Ganesha Indonesia dengan NIM 20312025. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS genap mata kuliah Pasar Modal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi bab 6 tentang manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. Ada 3 subbab yang akan saya presentasikan. Yang pertama ada konsep dasar manajemen investasi, yang kedua jenis, bentuk, tipe, dan modal investasi, dan yang ketiga teori pendukung investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Dengan prakteknya, investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian ada konsep dasar manajemen investasi. Menurut Husnan, proyek investasi merupakan rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa maupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Pengertian investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Menurut Abdul Halim, investasi memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan pada masa-masa yang akan datang. Ada alasan berinvestasi bagi seseorang. Yang pertama, karena produktivitas seseorang yang terus mengalami penurunan. Yang kedua, tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan jauh lebih kecil dari pengeluaran. Dan yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan yang cenderung meningkat. Dalam ilmu ekonomi, investasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian jenis-jenis barang modal, misalnya peralatan produksi dan mesin-mesin untuk membangun beragam jenis perusahaan ataupun industri. Yang kedua, pengeluaran untuk dapat membangun tempat tinggal, pabrik, dan bangunan kantor ataupun bangunan penunjang lainnya. Peningkatan nilai dalam persediaan barang-barang yang masih belum terjual, yang kemudian pada akhir tahun terjadi perhitungan pendapatan nasional terhadap bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi. Investasi menurut Sukirno tahun 2000 yaitu meliputi pengeluaran atau perbelanjaan. Yang pertama, pembelian berbagai jenis barang, yaitu antara lain mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua, perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, kantor, dan lainnya. Dan yang ketiga, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Di sini ada tujuan dan alasan seseorang melakukan investasi. Yang pertama, supaya mendapatkan kehidupan yang lebih layak pada masa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir untuk mencari cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu,
atau setidaknya berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang pada masa yang akan datang. Kemudian, untuk mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Dan yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Jenis pembagian investasi menurut Diliarno tahun 1995 dibagi menjadi dua, yaitu investasi terpengaruh dan investasi otonom. Yang pertama, investasi terpengaruh merupakan investasi yang diadakan akibat pertambahan permintaan, dan pertambahan permintaan ini adalah akibat pertambahan pendapatan. Jelasnya, apabila pendapatan bertambah, tambahan pendapatan akan dipergunakan untuk tambahan konsumsi. Sedangkan tambahan konsumsi pada hakikatnya adalah tambahan permintaan. Yang kedua adalah investasi otonom. Investasi otonom merupakan investasi yang dilaksanakan secara bebas. Artinya, investasi itu diadakan bukan karena pertambahan permintaan secara efektif, melainkan untuk menciptakan atau menaikkan permintaan efektif. Dengan kata lain, investasi otonom adalah pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional. Bentuk-bentuk kegiatan investasi. Yang pertama ada tabungan, yang kedua deposito di bank, yang ketiga saham. Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, kita membeli sebagian perusahaan tersebut. Untung yang didapat dari saham ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Yang keempat, reksadana. Reksadana yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke aset finansial lainnya. Dana tersebut biasanya disimpan di bank penyimpanan yang disebut dengan bank kustodian. Bentuk kegiatan investasi yang kelima yaitu investasi mata uang asing. Yang keenam ada properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Yang ketujuh ada barang-barang koleksi, yaitu berupa perangko, lukisan, barang antik, cincin, keris, dan lain-lainnya. Yang kedelapan ada emas. Emas merupakan barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Dan yang kesembilan ada obligasi atau sertifikat obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan maupun membiayai suatu proyek pemerintah. Ada 4 tipe investasi menurut Usman Samiaji tahun 1998 dalam bukunya Pengenalan Investasi, yaitu yang pertama, Asy-Rupiah Equity Fund dengan penempatan investasi minimum 80% pada instrumen saham dan selebihnya ditempatkan pada instrumen pasar uang, dan ini memberikan hasil investasi tinggi jangka menengah dan panjang dengan risiko tinggi. Yang kedua, Asy-Rupiah Managed Fund dengan penempatan investasi pada instrumen saham, efek pendapatan tetap, dan pasar uang dengan proporsi berimbang. Dana ini memberikan hasil investasi optimal jangka menengah dan jangka panjang dengan tingkat risiko sedang sampai tinggi. Dan yang ketiga ada Asy-Rupiah Stable Fund, penempatan investasi minimum 80% pada efek berpendapatan tetap dan selebihnya ditempatkan pada instrumen pasar uang. Dana ini memberikan hasil investasi stabil jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko rendah sampai sedang. Dan tipe yang keempat ada USD Stable Fund, penempatan investasi minimum 80% pada efek berpendapatan tetap dalam denominasi dolar Amerika Serikat
di bursa efek di Indonesia ataupun bursa efek di luar negeri, dan selebihnya ditempatkan pada instrumen pasar uang dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Model investasi itu terdiri dari 4. Yang pertama, investasi di negara berkembang. Yang kedua, investasi penanaman modal. Yang ketiga, joint venture. Yang keempat, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Model investasi yang pertama yaitu investasi di negara berkembang. Resiko investasi di negara berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju pada masa mendatang. Hal itu tentunya didukung dari pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Ada beberapa masalah dalam berinvestasi dalam negara berkembang, antara lain keterbatasan modal, minimnya pengetahuan, serta administrasi yang rumit. Model investasi yang kedua yaitu investasi penanaman modal. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama ada investasi langsung, yaitu investasi langsung di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang memperbaharui ketentuan perundang-undangan yang menyangkut investasi asing sebelumnya. Investasi secara langsung ini karena dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal dalam kegiatan pengelolaan modal. Yang kedua, investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Jual beli saham atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat, bergantung pada fluktuasi nilai saham dan atau mata uang yang hendak mereka jual belikan. Perbedaan investasi langsung dan investasi tidak langsung yaitu antara lain pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari. Yang kedua, pada investasi tidak langsung, resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham, sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Dan yang ketiga, kerugian pada investasi tidak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional. Model investasi yang ketiga yaitu joint venture. Joint venture adalah suatu bentuk yang telah berkembang pesat dan luas. Perusahaan ini adalah suatu upaya dari suatu kegiatan komersial oleh 2 atau lebih pihak melalui suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Model investasi yang keempat yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Pada bab 4 pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini terdapat ketentuan yang berbeda dengan PMDN yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseroangan. Kemudian, subbab yang ketiga yaitu teori pendukung investasi atau disebut dengan teori Keynes oleh John Maynard tahun 1998. Teori ini berpendapat bahwa semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Demikian juga sebaliknya, volume pekerjaan bergantung pada permintaan efektif.
Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari atas permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Substansi teori investasi Keynes. Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan dan investasi persediaan. Yang pertama, investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan merupakan pengeluaran untuk membeli pabrik, mesin, peralatan produksi, dan bangunan gedung baru. Karena usia di atas 1 tahun, biasanya disebut dengan investasi dalam bentuk harga tetap. Kemudian yang kedua, investasi persediaan. Selain barang jadi, investasi dalam bentuk persediaan dapat pula dilakukan dalam bentuk persediaan bahan baku dan barang setengah jadi atau sedang dalam proses penyelesaian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.